Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem? Bagaimana keadaannya? Sudah makan atau belum? Ya, saya sapa dulu. Semangat pagi, pasti. Nah, oke. Seperti biasa, di sini saya dari Mapel Fikih untuk kelas 8 ya. Ya, kembali lagi dengan saya Fajar Sodik, Sarjana Agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan. Nah, jadi di sini yang akan kita mulai adalah mengenai pengenalan mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, ini sebagai penyemangat untuk kalian semua anak-anak SMP Muhammadiyah Pakem ya. Mungkin yang kelas 7 masih ingat mengenai yel-yel yang pernah saya sampaikan tahun lalu, yang sekarang yang sudah naik kelas 8 pasti sudah tahu. Mungkin yang belum tahu, kita mulai dari awal lagi. Nah, yel-yelnya itu adalah tepuk semangat ya. Mungkin yang masih ingat, mungkin anak-anak yang masih ingat bisa menirukan. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, itu ya. Jadi, itu sebagai penyemangat untuk kita supaya kita bisa lebih giat lagi dalam belajar. Nah, langsung saja di bawah ada kata mutiara atau quotes. Ya. Ini adalah ilmu adalah bekal untuk sukses di masa depan. Nah, ilmu menjadi penting bagi kita karena tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa ketika kita menjalani hidup di dunia ini, bahkan di akhirat kelak ya, karena ilmu itu menjadi penting. Nah, maka dari itu walaupun pada kondisi saat ini tengah terjadi pandemi, kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bersapa di sekolah untuk belajar, maka dari itu anak-anak harus tetap semangat ya, supaya di masa depan kita menjadi orang-orang yang sukses. Nah, langsung saja. Nah, materi untuk kelas 8, materi untuk kelas 8 yaitu pembahasan bab pertama itu mengenai sholat sunnah. Nah, sholat sunnah, sholat wajib sudah kita bahas di kelas 7 ya. Silahkan anak-anak yang baru naik di kelas 8 ini untuk mengulang kembali pembelajaran di kelas 7. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai sholat sunnah. Oke. Sholat sunnah yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum sholat sunnah. Nah, pengertian sholat sunnah itu apa dan dasar hukum sholat sunnah. Nah, ini dasar hukum sholat sunnah ini adalah alasan ya, mengapa kita harus melaksanakan sholat sunnah. Nah, karena di dalam Islam sendiri, sholat bukan hanya suatu sebagai kewajiban, yaitu sholat fardu, akan tetapi di sini juga disunahkan untuk melaksanakan sholat melaksanakan sholat di luar kewajiban kita menjalankan sholat fardu. Terus yang kedua, ini adalah mengenai macam-macam sholat. Nah, macam-macam sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada banyak ya. Mungkin anak-anak sekalian kelas 8 sudah melaksanakan itu di sekolah. Ya, salah satunya yaitu ketika pagi hari, ketika sudah bel pertama kali berbunyi, kita melaksanakan sholat sunnah. Kita melaksanakan sholat sunnah yaitu sholat
duha. Nah, ini yang kita lakukan sehari-hari. Dan masih banyak sholat sunnah yang lain yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah sholat sunnah. Nah, hikmah sholat sunnah yang dapat kita ambil itu apa? Nah, ini menjadi motivasi untuk kita. Karena memang sholat sunnah ini adalah penyempurna sholat, salah satunya adalah untuk penyempurna sholat wajib atau sholat fardu. Maka hikmah sholat sunnah ini adalah menyempurnakan atau menguatkan sholat fardu yang kita laksanakan. Nah, itu. Oke, jadi itu pembahasan untuk bab 1 yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah pengertian dan dasar hukum sholat sunnah. Nah, kita akan ketemu di sesi selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum sholat sunnah. Nah, yang terakhir, ini sebagai penugasan singkat, hanya satu pertanyaan saja, ya. Nah, saya kira anak-anak sekalian bisa menjawab, ya. Silahkan, karena siswa-siswa SMP Muhammadiyah Batam adalah siswa-siswa yang cerdas. Oke, pertanyaannya adalah mengapa sholat sunnah itu penting? Nah, silahkan kalian jawab di kolom komentar ya yang ada di bawah ini. Silahkan kalian jawab dan jangan lupa tuliskan juga nama lengkap kalian dan kelas kalian ya sebagai absensi. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, pola makan yang baik, ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Nah,